penyampaian hikmah daripada walimatul khitan, walimatul aqiqah dan walimatul tasyakuran berkenan dalam hal ini akan disampaikan oleh yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Asep Zainal Mutakin yang mana berasal dari Unit 4 Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang. Disilakan. Keras Bu ya? Apa nggak kelihatan orangnya? Gimana? Kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama syukur kita kepadanya. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada pernah terbilang. Sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, bukan hanya Bapak Rijal beserta Ibu Elis yang sedang berbahagia, tapi juga seluruh kerabat, handai tolan, famili, keluarga besar, baik yang ada di Tulang Bawang maupun yang di kota Bandar Lampung, dan juga ikut turut berbahagia para tetangga satu kampung Bawang Sakti Jaya, terlebih-lebih beliau Bapak Kepala Kampung, dan juga tak lupa mendoakan dan turut mendoakan para alim, para ulama, para ustadz, para guru ngaji. Ada Ustadz Soleh, ada Ustadz Haji Basyori yang suaranya begitu menggelegar memenuhi angkasa langit dengan pembacaan kalam ilahi. Semoga barokah dari Al-Quran yang dibacakan tadi bisa meluberi tambah-tambah kebahagiaannya Bapak Rijal bersama Ibu Elis dan keluarga besarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, jamaah dan para hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan dulu, nama saya Asep. Nama pendek panggilannya Asep. Mungkin ibu-ibu yang di belakang sana, yang di pojok sana pasti tahu yang namanya Asep itu biasanya apa itu sukunya? Sunda. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak CM tadi dengan bahasa pribuminya, terus terang Pak CM, saya nggak mudeng gelas. Tapi kalau maksudnya mungkin insya Allah paham. Mengajak kita semuanya, terutama keluarga besar, untuk saling rukun, saling menghormati, saling menyayangi. Jangan sampai ada kerenggangan di antara kita, apalagi ada dusta di antara kita. Betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia bagi sahibul hajat, sahibul bait, tuan rumah, yaitu Bapak Rijal Pahlevi dan Ibu Elis Tiana, karena bisa melaksanakan dua hajat sekaligus, mengumpulkan sanak famili dalam keadaan aman, tenang, lancar, tidak ada hujan, dan utamanya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hajat yang pertama adalah
walimatul aqiqah. Bahasa aqiqah ini berasal dari bahasa Arab. Walaupun saya bukan orang Arab, tapi sedikit-sedikit tahulah kalau Arab. Kalau saya bahasa Arabnya ana, kalau Anda bahasa Arabnya anta, kan begitu. Kalau orangnya banyak antum, kalau perempuan anti. Nah, kalau banyak perempuannya antuna, kalau kita semuanya nahnu, ya paling ya itu. Aqiqah, walimatul aqiqah. Walimah ini adalah sebuah acara namanya makan-makan. Nah, dalam bahasa Arab walimah itu artinya makan-makan. Aqiqah artinya hewan yang namanya kambing dipotong, diniatkan untuk menebus daripada anak yang baru terlahir yang bernama Febi Az-Zahra Pahlavi. Apa fungsi daripada aqiqah ini? Fungsi aqiqah adalah, kalau kita ibaratkan, ini mengambil dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir itu adalah tergadaikan. Ibarat barang gadaian itu mungkin seperti ini. Kita ini punya mobil, punya surat lengkap, tapi kita nggak punya duit. Ini bisa jadi karena kita nggak punya uang, sementara kebutuhan kita banyak. Bisa jadi itu mobil yang kita menurut kita punya dan suratnya lengkap, maka kita titipkan di pegadaian. Itu namanya mobil digadaikan, betul? Bagaimana caranya supaya mobil itu kembali menjadi hak kita? Maka syaratnya adalah ditebus dengan sesuai jumlah pinjaman kita ke tempat menggadai. Begitu dilunasi, maka mobil dan suratnya akan kembali menjadi milik kita. Demikian pula dengan Ananda Febi Az-Zahra Pahlavi. Ketika sebelum diakikohi, maka anak tersebut adalah masih milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita yang belum pernah diakikohi, maka status kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mutlak punya kedua orang tua kita. Sehingga dalam beberapa keterangan para ulama, apabila ada anak yang belum diakikohi, kemudian suatu saat nanti kita akan berkumpul di akhirat, anak kita ini ternyata anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas, sehingga anak diponis oleh Allah masuk ke dalam surga. Lah, kita sebagai orang tua, namanya orang tua, semakin tua semakin banyak dosa. Ya kita akui, mengaku atau tidak, kita akui semuanya bahwa kita ini semuanya adalah pelaku dosa. Betul apa betul? Betul. Pasti. Betul. Ya dosa itu kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Betul. Relatif kalau masalah pelaku dosa itu. Nah, ketika anak masuk ke dalam surga dan ternyata kita para orang tua adalah pelaku dosa kemudian masuk neraka, maka walaupun si anak menjerit-jerit, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah agar bapak dan ibu saya ditarik dan diangkat masuk ke dalam surga. Kata Allah begini, kurang lebihnya dalam bahasa saya, tidak bisa Anda menolong orang tuamu karena Anda belum ditebus oleh orang tuamu, sehingga itu hanya sebagai anak akon-akon basa Jawa nih. Bahasa kitanya hanya sekedar ngaku-ngaku punya anak. Karena belum ditebus dengan akikoh, maka anak tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, syukur alhamdulillah, Febi Az-Zahra Pahlavi ini diakikohi. Insya Allah, jangan khawatir dan jangan bingung Bapak Rijal. Yang penting
manakala kita melakukan dosa ya cepat istighfar gitu aja ya. Mana kita melakukan dosa cepat istighfar. Begitu kita melakukan dosa tiba-tiba belum sempat istighfar dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mati dalam membawa dosa. Ternyata kita masuk neraka. Mudah-mudahan Feby Az-Zahra dan Ilham Ramadan beserta kakaknya itu besok bisa mensyafaati kedua orang tuanya sehingga bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Allahumma, inilah manfaat daripada akikah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini mohon maaf Pak Ustadz Basori, saya pengen kayak jenengan kiro gitu. Bagus suaranya tadi, bersih. Saya masih posisi belajar. Saya pernah juara, Pak Basori, pernah juara tingkat RT. Itu pun juara harapan 3. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum semuanya menjawab Allah. Kalau di unit 8 nggak pakai ya, nggak apa-apa. Memang kita berbeda. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Kalau diperintah baru, kalau nggak diperintah menang Walamma qalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa saya serak? Karena biasanya kalau saya ceramah itu ada kursi, ada meja, ada makanan, ada minuman. Di sini nggak ada. Jadi juga serak wajar. Dikarenakan saya serak, jadi insya Allah nanti ceramahnya paling 2 menit lagi selesai. Jamaah rahimakumullah, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua yang telah menciptakan kalian semuanya dari satu jenis manusia. Dulu belum ada ibu-ibu, yang ada baru bapak-bapak, itu pun bapaknya cuma satu, namanya Nabi Adam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tulang rusuknya Adam siapa? Istri tercintanya yang bernama siapa, Bu? Hawa. Lalu Adam dan Hawa dinikahkan di dalam surga. Siapa walinya? Siti Hawa nggak punya bapak, maka walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Siapa saksinya? Nabi Adam dan Siti Hawa belum punya tetangga, maka saksinya adalah malaikat. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya bukan Fortuner, bukan Pajero,
bukan ladang sawit 50 hektar, bukan pula rumah tingkat. Mas kawinnya adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Siti Hawa cantik, Nabi Adam ganteng, tapi Siti Hawa mau dipinang dan dimaskawini dengan membaca sholawat. Pertanyaan saya, Ibu Elis dulu waktu dinikahi oleh Pak Rijal, mas kawinnya seandainya waktu itu Pak Rijal cuma mas kawinnya cuma membaca sholawat, kira-kira diterima atau tidak? Oh tidak, katanya Pak, tidak. Ya bukan Bu Elis saja, termasuk istri saya. Ketika saya mau merencanakan menikah, bagaimana dek, siap kita nikah? Siap. Tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus tahun 2000. Kamu minta mas kawin apa? Jawab istri saya, terserah abang aja. Ya udah, saya kasih mas kawin baca sholawat, mau? Jangan, masa sholawat doang? Nabi Adam beserta Siti Hawa, mas kawinnya adalah sholawat. Ya, dikarenakan ada sesuatu hal, mungkin ada kesalahan teknis, tapi ya kita walaupun Nabi Adam ini pernah melakukan kesalahan, tapi kita tidak boleh menyalahkan Nabi Adam dan Hawa. Kalaupun Nabi Adam dan Hawa pernah melanggar larangan Allah memakan buah khuldi, tetap kita tidak boleh menyalahkan kepada mereka. Walaupun iblis menggoda, tetap kita tidak boleh memvonis bahwa Adam ternyata mudah tergoda. Tidak boleh mengatakan demikian. Kenapa? Karena ini adalah sudah menjadi aturan Allah, menjadi sejarah, sehingga kita semuanya paham kenapa kita semuanya tiba-tiba ada di bumi ini. Nah, setelah Nabi Adam dan Hawa dipindahkan transmigrasi dari surga ke bumi, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Nabi Adam bercampur sebagaimana suami istri melakukan percampuran. Setelah Adam dan Hawa bercampur, hamalat hamlan khafifan, lalu Siti Hawa pun mengandung dengan usia kandungan muda. Ya nggak ada ceritanya orang hamil langsung tua, itu nggak ada. Mesti yang namanya hamil mesti hamil muda dulu, sebagaimana Ibu Elis pernah hamil muda. Nah, di ketika hamil muda, usia 1 bulan, 2 bulan, ketemulah usia 3 bulan. Orang suku Jawa itu kalau ada usia 3 bulan kandungan, mereka melakukan selamatan. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Kalau Jawa Barat biasanya usianya 4 bulan. Jadi usia hamil muda 3 bulan atau 4 bulan, bangsa Indonesia itu mengadakan acara 3 bulanan atau 4 bulanan. Saya kurang paham kalau suku Lampung acara itu ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, tidak masalah. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Kemudian hamil tua 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, diambil tengah-tengahnya 7 bulan. Adakan lagi acara yang namanya 7 bulanan. Itu biasanya orang Sunda, orang Jawa mengadakan acara seperti itu. Kalau orang Lampung mengadakan? Ya kalaupun mengadakan ya berarti sama. Kalaupun tidak sama ya nggak apa-apa. Mau itu sunnah mau bukan wajib. Betul Bapak Ibu? Iya. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika hamil muda maupun hamil tua, Nabi Adam dan Siti Hawa mereka berdua bareng-bareng mengangkat tangan, menengadahkan tangan. Kata Nabi Adam dan kata Siti Hawa, ya Rabb, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Wahai Tuhan kami ya Allah, berikan
berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Jika engkau berikan kepada kami keturunan yang soleh, maka saya akan tambah-tambah pandai bersyukur kepadamu. Inilah doa yang dibaca oleh Pak Rijal dengan Bu Elis di saat istrinya mengandung, baik usia hamil muda maupun usia hamil tua. Pertanyaannya, kenapa hanya Nabi Adam dan Siti Hawa yang